Dia baik, ku yakin Dia selalu sertaku. Dia baik bagiku. Ku tahu Bapa peliharaku. Dia baik, Dia baik, ku yakin Dia selalu sertaku. Dia baik bagiku. Lewat badai cobaan, semuanya mendatangkan kebaikan. Ku tahu Bapa peliharaku. Dia baik bagiku. Ku tahu Bapa peliharaku. Dia baik, Dia baik, ku yakin Dia selalu sertaku. Dia baik bagiku. Lewat badai cobaan, semuanya mendatangkan kebaikan. Ku tahu Bapa peliharaku. Dia baik bagiku. Baik bagiku. Hai semua, balik lagi di channel Roti Manis. Kali ini giliran saya menemani teman-teman dan saudara-saudara semua. Gimana kabarnya? Baik ya? Nah, hari ini yang mau saya share adalah tentang rasa aman. Oke? Nah, pertanyaannya adalah di mana sih kita bisa menemukan rasa aman? Toh, orang-orang yang rumahnya gede-gede banget juga, kadang dia juga ngerasa nggak aman. Orang yang punya tempat tidur yang mahal banget tetap aja nggak menjamin tidur kita nyenyak. Dan juga banyak hal yang bisa bikin kita khawatir sebetulnya di dunia ini. Waktu kita nggak memiliki rasa aman, nah ini yang kita hadapi, itu yang kita alami pasti kekhawatiran. Dan banyak sekali kisah-kisah atau berita-berita yang sekarang bikin shock banget. Banyak terjadi bunuh diri lah, anxiety terjadi di mana-mana, mental issue dan lain sebagainya karena kurangnya rasa aman, sehingga nggak ada damai sejahtera, nggak ada sukacita, dan itu yang membuat pada akhirnya orang tuh stres banget. So, hari ini aku akan bicara tentang rasa aman. Yuk kita buka di Filipi 4 ayat 4 sampai 7. Filipi 4 ayat 4 sampai 7 bilang begini, teman-teman. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan, sekali lagi kukatakan bersukacitalah. Nah, menarik sekali ketika Paulus bilang bersukacitalah dalam Tuhan, sekali lagi kukatakan bersukacitalah. Ini ada dua kali penekanan di sini, artinya ini saya rasa udah bukan kalimat ajakan lagi, tapi sebuah perintah. Dan menariknya di dalam Filipi ini, 4 pasal ini, Filipi itu cuma 4 pasal. Dan banyak banget Paulus mention tentang kata bersukacita. Nah, saya jadi penasaran kenapa kok
Paulus sering banget mention kata sukacita ya di Filipi ini. Apakah dia lagi mengalami sesuatu yang menyenangkan, sesuatu yang bikin dia happy, sehingga dia menulis surat ini kepada jemaat Filipi dan suruh bilang bersukacita, bersukacita, have joy, damai sejahtera, dan lain sebagainya. Dan biasanya kalau kita bersukacita itu tuh karena ada sesuatu yang terjadi, benar nggak sih? Dan biasanya yang terjadi itu sesuai dengan ekspektasi kita, gitu. Sesuai apa yang kita inginkan. Tapi ketika sesuatu nggak terjadi dengan apa yang kita inginkan, kita sulit banget untuk bersukacita. Kita mulai gelisah lagi, kita mulai was-was lagi. Nah, tapi ternyata waktu kita lihat di dalam Filipi 4 ini ayat 4, Paulus nulis surat ini pas dia lagi ada dalam penjara, bos. Wih, dalam penjara tapi dia bisa sukacita. Kita aja kalau di mall pusing gak sih mikirin cicilan lah, mikirin mungkin utang lah, mikirin banyak hal lah, mikirin masa depan dan lain sebagainya, sehingga kita nggak memiliki rasa aman, kita nggak memiliki damai sejahtera, kita nggak memiliki sukacita. Tapi ternyata Paulus ini, dia justru dalam penjara, dia ngalamin sukacita dan dia nulis supaya jemaat Filipi bersukacita. Artinya apa sih, saudara? Artinya ternyata sukacitanya dia, rasa amannya dia, damai sejahteranya dia, itu bukan didapat dari keadaan, tapi justru didapat dari keberadaan Kristus dalam hidupnya dia. Dan menarik banget waktu dia mengajak untuk bersukacita. Nah, dia bagiin banyak hal, ada 3 hal yang dia akan bagikan. Cuman kurasa konten ini akan dibagi menjadi 4 bagian. Yang pertama, yang tadi kita sempat bahas, bahwa sukacita kita ternyata didapat bukan karena keadaan, tapi keberadaan. Pertanyaannya, kenapa sulit banget ya? Kenapa sulit banget untuk kita merasakan damai sejahtera sejati, sukacita sejati? Karena kadang tuh timbul dan tenggelam gak sih? Nah, ada 3 hal yang aku catat di sini. Yang pertama, kenapa kita sulit sekali untuk merasakan sukacita, punya rasa aman? Karena yang pertama tuh seringkali kita terlalu banyak melihat situasi, keadaan daripada kehadiran dan keberadaan Kristus dalam hidup kita. Waduh, keadaanku nih gimana nih ya? Sosial media sekarang udah banyak informasi-informasi yang bisa didapat dengan mudah. Anak-anakku gimana ya perkembangan masa depannya ya? Aduh, aku masih single sampai sekarang. Aduh, kapan aku dapat pasangan hidup? Aduh, ya ampun, mama papaku lagi berantem terus nih, gimana ya? Aduh, akhirnya aku ngelihat sedih banget deh. Akhirnya aku alamin juga, mamaku lagi sakit banget nih, divonis dokter kanker dan lain sebagainya. Dan itu akhirnya membuat kita hilang damai sejahtera, hilang rasa aman. Kenapa? Karena keadaan. Yang kedua, sukacita kita dapatkan dari sumber yang salah. Benar gak sih? Wajar kalau manusia itu sukacita karena sumbernya ya bukan Tuhan, tapi yang lain, sesuai yang dia inginkan. Kadang mereka bersukacita gara-gara itu, jadinya semu banget. Damai sejahteranya, rasa amannya itu naik turun, teman-teman. Ada yang sukacita karena dapat pacar baru. Waduh, dia sukacita banget tuh, happy banget. Tapi gimana kalau pada akhirnya nanti putus? Masih sukacita nggak dia? Ada orang yang happy gara-gara naik jabatan. Waduh, naik jabatan di kantor, dia pasti happy. Tentu ya, nggak ada orang yang sedih kalau naik jabatan. Aduh, naik jabatan lagi gua, males banget. Nggak ada yang seperti itu. Semua happy, semua bisa sukacita karena keadaannya sesuai, termasuk dengan doa loh. Kadang kita sukacita ketika doa kita dijawab Tuhan sesuai dengan apa yang kita mau. Tapi pertanyaannya, gimana kalau jawabannya ternyata tidak sesuai dengan ekspektasi kita? Apakah kita masih bisa bersukacita sama Tuhan? Apakah kita masih bisa mengucap syukur sama Tuhan? Kita masih bisa bilang Tuhan baik? Gimana kalau misalnya lo berdoa buat promosi di dalam kantor, tapi nggak datang promosinya? Masihkah kita bisa bersukacita? Gimana pada akhirnya kalau ternyata diselingkuhin, masih nggak kita bersukacita? Nah, kita bisa dilihat di sini kenapa sulit banget kita punya damai sejahtera yang sejati, karena sering banget sumbernya tuh salah. Harusnya sumbernya hanya Tuhan Yesus aja, ya nggak sih? Keberadaan Kristus di dalam hidup kita. Dan yang terakhir, yang ketiga, terlalu banyak memikirkan hal-hal buruk sehingga tidak bisa memikirkan hal-hal baik yang Tuhan sudah berikan di dalam hidup kita. Kita mikirnya yang enggak, terus mikirnya yang aneh-aneh, terus asumsi negatif, terus dan itu akhirnya damai sejahtera kita hilang. Makanya kita perlu belajar seperti Paulus, di mana dia bersukacita bukan karena keadaan kita nggak bisa kontrol. Nah, karena nggak bisa kontrol itulah akhirnya kita
merasa was-was, merasa nggak aman, merasa takut. Kenapa coba? Karena kita berusaha mengontrol semua itu dengan apa yang kita mau gitu loh. Padahal kita tahu bahwa kontrol itu kan bukan di kita ya. Tuhan yang memegang kendali semua hidup kita. Tuhan yang memegang kontrol atas hidup kita. Kadang tuh kita pengen jadi Tuhan. Makanya kayaknya deg-degan terus, khawatir terus. Waktu kita berusaha mengontrol itu kan artinya kita pengen jadi Tuhan. Dan kita mau ambil semua kendali untuk kita. Padahal nggak bisa, kita nggak bisa kalau nggak ada Tuhan. Kita perlu Tuhan. Dia yang tahu semua rencananya dalam hidup kita. So, gue mau bilang bahwa sukacita yang sejati justru ada di dalam hidup kita. Kita punya rasa aman karena keberadaan Kristus. Hanya Injil yang memampukan kita untuk terus beriman meskipun ada di dalam lembah kekelaman. Kalau misalnya sukacita yang semu tadi mah gampang ya saudara ya. Tapi gimana kalau gue mau bilang begini, gimana kalau justru damai sejahtera, sukacita yang sejati justru kita bisa alamin ketika kita ada dalam keadaan yang gak baik-baik aja. Dalam keadaan yang gak sesuai ekspektasi kita. Justru waktu kita ada dalam lembah kekelaman, masih gak kita bisa bilang Tuhan Engkau baik? Masih gak kita bilang Tuhan terima kasih buat semuanya. Aku bersukacita karena rasa amanku ada. Karena Engkau yang memegang semua kendali atas hidupku. Mari teman-teman, aku ajak semuanya untuk kita bersukacita. Apapun yang teman-teman alami saat ini, apapun yang teman-teman hadapi saat ini, percaya bahwa Tuhan pegang kendali dalam hidup kita dan Dia tahu yang terbaik dalam hidup saudara dan saya. Nah, nggak sampai situ aja, nanti Paulus akan ajarin 3 hal bagaimana dia bisa memiliki sukacita yang sejati. Tapi kita akan belajar di episode yang berikutnya. Sampai ketemu lagi ya.